nanti salah lagi saya. Salah satu istrinya Pak Tengku misalnya. Ini adalah segmen terakhir pemirsa. Sebetulnya diskusi soal ini adalah diskusi, tapi kalau bicara soal reshuffle tentu itu kewenangan presiden. Jadi kita bukan ingin menekan presiden, hanya meminta komentar dari para tokoh. Mas Tobas, yang ingin kita tahu dari Partai Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah, tadi kan dibilang sama Mas Adi Marsadi untuk hukum lebih baik dibanding masa 10 tahunnya SBY. Bang Nasman bilang minus. Kalau untuk Partai Nasdem punya penilaian atau kajiankah soal 1 tahun pemerintahan Jokowi JK? Ya, kita sudah melakukan kajian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK ini, dan kemarin Pak Surya Paloh sudah sampaikan juga ke media. Ya, kita objektif saja, kita memberikan nilai 6,5 ya, artinya cukup ya. Tapi dengan catatan bahwa kita optimis ke depan akan ada perbaikan-perbaikan yang lebih maju lagi, dan saat ini memang kembali seperti yang sudah disampaikan di dalam survei, ada beberapa bagian dari masyarakat yang tidak puas juga terhadap pemerintah, tapi juga ada yang puas. Kita melihat bahwa kepuasan itu mungkin muncul, ketidakpuasan itu mungkin muncul juga karena saat ini masyarakat belum merasakan hasil-hasilnya, karena kita saat ini sedang membangun. Ya, ibaratnya kita sedang membangun pondasi yang nanti setelah ini selesai, baru kita bisa rasakan. Nah, jadi kita cukup yakin bahwa ke depan akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau kita katakan misalnya 9, 8, itu ya berlebihan. Itu berlebihan. Jadi kita objektif saja. Nah, yang enak jadi Partai Nasdem sekarang adalah ngasih nilai bagus salah, ngasih nilai jelek disangkanya pundung atau sakit hati gara-gara mantan kadernya terkait kasus korupsi. Jadi memang posisi yang nggak enak gitu, kehimpit sana sini. Tapi ketika kita melakukan penilaian ini tidak ada kaitannya sama kasus sama sekali. Jadi objektif. Kita objektif saja. Kita bayangkan begini, partai pendukung pemerintah aja ngasih nilainya 6,5. Saya nggak ngebayangin gitu teman-teman. Tapi dengan catatan itu tadi, ya, catatan, bahwa nilai ini kita yakini juga akan ada kemajuan dalam waktu mendatang. Dan kita tetap optimis itu. Betul. Kita kan bicara soal nilai saat ini nih. Kalau partai pendukung pemerintah bilang segitu, saya yakin kayak teman-teman di KMP nilainya kan lebih jelek dari itu. 6,5 itu C plus itu. Tapi udah lulus. Lulus, pas-pasan. Jadi soal. Nah, Mas Adi, soal reshuffle, suka nggak suka setiap masa ulang tahun pemerintahan itu kita lalu deg-degan, terutama 1 tahun pertama, karena terutama kita merasakannya di zaman SBY gitu ya, karena kita sudah terbiasa ada reshuffle pertama, kedua. Nah, setahun ini menurut Anda layakkah ada reshuffle? Kalau pertanyaannya layak atau tidak, haruskah ada reshuffle? Ini harus ada reshuffle karena waktu awal-awal kan sebelum ada Mas Rizal masuk ini kan kita melihatnya ini menteri kabinet ini kabinet KW3 lah. Dan setelah ada Mas Rizal mulai ada terkatur, tetapi berarti yang kemarin dicopot tuh yang KW3 itu menurut Anda? Kurang lebih seperti itu. Dan ini masih ada. Jadi kira-kira perlu 50%. Perlu 50% lagi menteri-menteri teknis ini, kita lihat aja nggak, hampir tidak ngapa-ngapain. Harus reshuffle. Berapa atau di bidang apa yang menurut Anda, kan gini, ada 4 Menko gitu ya. Kira-kira yang di bawah Menko yang mana yang harus banyak diganti? Nah, menteri-menteri teknis ya, terutama kan yang saya lihat paling kontroversial ini adalah SDM ya, Sudirman Said dan asistennya itu Said Didu. Ketika Ria Mizar Yakudu kampanye bela negara, dia sibuk kampanye menjual negara. Ini hal yang kontraproduktif menurut saya. Ini sebelum Pak Ria Mizar kampanye bela negara, orang-orang seperti ini harus ditertibkan dulu, harus dikasih tahu dulu bahwa menjual negara itu lebih berbahaya dibandingkan dengan tidak membela negara. Nah, dengan menawarkan Freeport ke asing dengan memberi keleluasan ini ada masalah juga. Nah, kemudian soal penegakan hukum memang sangat lemah, dan problem kita ini soal trust kepada instrumen pemerintahan ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya tanggung jawab presiden saja, tapi kita semua dan terutama juga partai-partai politik. Nah, tadi saya menyinggung soal Nasdem ya. Ada kebetulan Jaksa Agungnya dari Nasdem. Ini kan Jaksa Agung memang ditunjuk oleh presiden, tetapi bekerjanya independen. Nah, kemudian ada kasus ini muncullah sedikit distrust dari publik. Nah, menurut saya harus ditradisikan mulai sekarang ini bahwa kalau pejabat publik harus mendapat trust dari publik. Begitu publik memasalahkan ini meskipun kecil, harus segera mundur. Jangan nunggu sampai diberhentikan oleh presiden. Dengan demikian partai juga selamat dan orang yang bersangkutan juga selamat. Jangan seperti zaman SBY menunggu sampai tersangka dulu. Padahal kalau orang di dalam pemerintahan menjadi tersangka, sebetulnya secara keseluruhan pemerintahan itu tersangka.
Seperti tempo hari itu Andi Malarangeng kan tersangka dulu terus baru mundur. Nah ini nggak boleh terjadi karena itu di luar negeri begitu ada kasakusuk, ada isu-isu langsung mundur dulu, kemudian menjadi tersangka. Tapi khawatir itu kemudian jadi apa ya, politisasi duluan gitu untuk... Nggak juga, ini kan persoalannya kan ini pejabat publik. Kalau pejabat publik itu harus punya trust publik 100%. Begitu ada yang meragukan harus mundur. Dalam konteks tadi misalnya disebut kejaksaan sama Polri itu kepercayaan publiknya lebih buruk dibandingkan kepada KPK. Jadi menurut Anda harusnya mundur? Kapolri dan Jaksa Agung? Kalau Jaksa Agung ya dan Kapolri juga sebetulnya kan ketika... Jaksa Agung menurut Anda mendingnya mundur? Sebaiknya mundur karena sudah ada keraguan. Dan Kapolri juga ketika Buas di kabar reskrimnya dicopot begitu saja, mestinya dia mundur juga. Karena ini untuk menjaga trust kan akibatnya apa di masyarakat? Alah polisi jenderalnya aja disikat begitu aja nggak ada perlawanan, nggak ada masalah, gitu ya? Pasar aja hanya karena berhadapan dengan Dirut BUMN. Ini membuat demoralisasi di kalangan polisi sendiri. Nah kemudian Presiden itu harus juga mengembalikan trust kepada partai-partai politik. Contoh misalnya ini, PAN ya. PAN ini mendukung pemerintah keluar dari KMP ini dengan mendukung ikhlas. Belakangan gitu ya? Mendukung dengan ikhlas karena dia tahu program-program pemerintah menurut dia baik, karena itu harus didukung dan ikhlas. Tidak meminta jabatan, itu pernyataan resmi dari pimpinan PAN. Jadi jangan sampai Presiden kemudian memberi jatah kursi kepada PAN ini. Kalau diberi jatah pasti PAN juga nggak berani menolak Presiden. Akibatnya apa? Akibatnya di mata publik PAN akan tercoreng namanya. Lah ternyata katanya ikhlas, ternyata menerima menteri juga, jabatan menteri. Jadi diterima salah, nggak diterima salah. Jadi menurut saya sih untuk menjaga kualitas dan citra partai ini jangan ditawarin yang itu. Ini kalau teman-teman PAN denger, katanya ini Adi Masyardi ini kok nutup rezeki kita, nah, tapi yang kan mungkin jadi menteri. Sebetulnya mereka juga maunya kan begitu, ikhlas mendukung. Jadi gini, konstruksinya karena mereka ikhlas, maka mendingan jangan ditawarin. Karena kalau sudah ditawarin, kalau nggak nerima menghina presiden. Menghina presiden. Tapi kalau diterima akan menjadi copokan rakyat lah, katanya ikhlas gitu loh. Kira-kira menurut Anda ya, kalau ada yang dikurangin jatahnya kan gini, kalau PAN masuk mau nggak mau dong yang sekarang yang existing akan berkurang. Nah sekarang begini, waktu pembentukan kabinet pertama, saya tahu lah Jokowi kan mendengarkan banyak orang dan menerima banyak orang masukan, kemudian jadilah kabinet itu. Dan kabinetnya tidak perform. Jadi sekarang ini harus kabinet 100% presiden. Presiden maunya apa? Pilih aja. Cuma memang harus bertanya kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Nah kemarin itu yang ditanya-tanya kan paling bahasa kayak Teten, yang nggak ngerti juga kayaknya dipilih orang kayak yang KW3 itu. Nah soal penegakan hukum juga nih, kemungkinan ini tapi kan, Mas Teten sekarang kan kepala staf. Jadi Anda jangan bilang KW3 aja ya, Mas. Kesannya Presiden punya kepala staf yang masukannya kelas KW3. Nah, ya memang faktanya kan seperti itu. Nah, kita lihat aja performanya. Yang bekerja di kabinet sekarang ini kan Khofifah, Ria Mizar Yakudu, Luhut Panjaitan, Susi, Riza Ramli, dan separuh lebih dari itu bekas menterinya Gus Dur. Yang lain ini sebagai orang di masanya Gus Dur, juru bicara. Bang Rasman, Anda kan orang hukum, tapi tadi Anda sudah menyebutkan dari awal bahwa ini karena ada politik yang akomodatif gitu ya. Dalam kaitan sebagai advokat, apa sih harapannya kalau Presiden melakukan sesuatu dalam 1 tahun ini, mengevaluasi apa harapan Anda yang harusnya terlihat dari sekarang sampai selesai 2019 nanti? Ya, pertama ini ketika Pak Jokowi dan JK dilantik menjadi presiden, mereka memberi nama kabinetnya kan kabinet kerja. Semua nama-nama yang disebut oleh Mas Adi Masyardi tadi itulah orang-orang yang bekerja, yang bisa menginterpretasi, kemudian mengaplikasi, berinstrumen di lapangan, dan itulah orang-orang yang sesuai dengan karakter seorang Jokowi dan JK. Nah, lalu ada yang lain diam saja, ada yang modelnya mau jual negara, ini menjadi tidak sesuai. Nah, lalu bagaimana? Yang saya ingin katakan adalah ini kalau secara kasat mata kelihatan sepertinya Pak Jokowi JK ini tidak harmonis. Ini aspek loh, ini aspek penentu juga. Nah, oleh karena itu maka kedua-duanya ini harus memang berdiskusi dari hati ke hati. Dan sebenarnya kalau kita cermati urusan PSSI saja, jelas-jelas JK mengatakan kepada Imam Nahrawi agar dibatalkan. Artinya di situ ditarik udah kembali. Besok Imam Nahrawi bertemu dengan Pak Jokowi, itu lain tidak lagi. jadi. Nah, artinya bahwa
sebenarnya mereka mempertontonkan perbedaan. Begitu juga dengan Pak Rijal Ramli. Ada seorang Baru saya Menko mau yang ngomong. berani, ada seorang yang berani menentang. Tetapi kenapa dia menentang? Karena dia tahu ada yang tidak benar di situ. Nah, makanya ada orang yang harus berani menunjukkan itu karena seorang Jokowi tipikalnya adalah sangat-sangat akomodatif, Baik. santun, dan perlu orang yang strong. Terima kasih banyak Bang Rasman. Saya ke Mas Taufik Basari. Sebelum soal menteri-menterinya, ada benar juga Bang Rasman bilang bahwa setahun ini nggak terlalu diperlihatkan banget di publik. Kan kita juga pernah merasakan SBY JK gitu ya. Yes. Dan sekarang kurang lebih kita ngerasain kayak Jokowi JK yang tidak harmonis. Dan itu berpengaruh kan kepada pilihan menteri, Ya. siapa bawa siapa tarik siapa lepas siapa. Ya. Begitu nggak menurut Mas Tobas? Kalau saya sih tidak melihat seperti itu ya. Ini pemerintahan sudah berupaya untuk bekerja dengan baik ya, mempunyai program-program yang didasarkan pada nawacita, dan saat ini adalah tahapan membangun. Ya. Nah, tahapan membangun ini butuh waktu, sehingga kita tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan ini. Saya pikir kita harus berpikir secara optimis ya, bahwa kita akan lebih baik lagi. Kalau yang kita sodorkan selalu pesimisme ya tentu kita tidak akan bergerak. Oleh karena itulah penting bagi kita juga untuk selalu mengedepankan cara berpikir yang optimis. Dan Partai Nasdem memastikan tetap berada dalam pemerintahan, tetap mendukung pemerintah. Oh, No matter what. jelas dari awal kita sudah mengatakan dukungan kita tanpa syarat ya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya kita akan dukung ya tentu, tapi Tanpa syarat termasuk kalau berkurang menteri tetap setia. tentu juga ketika kita memberikan dukungan ini kita tetap bersikap objektif ya. Artinya kalau ada hal-hal yang perlu kita berikan kritik, kita akan kritik. Kalau kita perlu berikan saran, kita akan berikan saran. Terakhir, jadi tetap seperti itu. Yang Mas Adi bilang, Jaksa Agung sebetulnya mundur sebelum kalau ternyata disepal. Akankah Anda terima pendapat itu? Begini, kita juga sudah melakukan kajian. Jadi sikap yang diambil oleh Partai Nasdem dalam kasus ini sudah jelas ya. Kita tunjukkan apa adanya, kita terbuka kan, dan kita akan mendukung. Kalau misalnya itu fakta kita akan benarkan, kalau itu bukan fakta kita akan salahkan. Okay. Nah, tapi kalau kemudian ya yang sekarang ini terjadi adalah orang coba mengkaitkan satu hal dengan hal lain yang tidak ada dasar faktanya. Tentu kita juga akan menyampaikan, kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan yang benar kepada publik. Dan kita ini sebagai narasumber, sebagai orang-orang yang mungkin juga dimintakan pendapatnya dan disampaikan kepada publik, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan yang benar, bukan yang kemudian diarahkan sedemikian rupa untuk membuat persepsi dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang punya kesempatan. Karena untuk frekuensi itu menyampaikan punya sesuatu publik, jadi kalau bicara harus atas nama publik dan kepentingan publik gitu ya Mas ya. Kepentingan publik dan fakta. Saya Siap. 1 menit. Aduh, udah Saya habis beberapa waktunya, waktu yang Bang. lalu ketemu dialog dengan Taufikul Hadi, anggota DPR RI dari Nasdem. Beliau mengakui bahwa mereka sangat terpukul sekarang di Nasdem dengan kejadian ini, dan bahkan angka itu dia sempat dengar 200 juta ada mengalir ke Patris. Saya hanya itu menyampaikan sudah juga ada diakui perbedaan gitu. Iya. Sudah diakui oleh Patris Reo KPK. Dan sudah sekarang Yang sudah saya mau ditetapkan. katakan Fakta bahwa kita akan akui. sebenarnya kader Nasdem pun merasakan bahwa ini pukulan buat mereka. Jadi tidak juga ujuk-ujuk bahwa Nasdem tidak ada gangguan. Itu maksud saya menyampaikan kepada Ada gangguan tapi tetap optimistis. Yang optimis. Partai Nasdem. Ya, kita sudah nyatakan apa adanya. Jadi kalau usah khawatir dengan Apa-apa. Partai Nasdem. Seingat Mas, Kita jujur-jujur saja lah. Jadi ini yang penting ini saya melihatnya bukan 1 tahun pemerintahan Jokowi, tapi kita bersyukur 1 tahun tanpa SBY. Kita tutup malam hari ini. Setelah ini, para pendukung SBY, kalau mau telepon Mas Adi, silahkan kontak Mas Adi kalau Mas suka sama pernyataannya. Pak SBY harus nemuin Adi Mas Ardi kayaknya. Selamat malam, kita ketemu lagi besok jam 8 malam. Terima kasih. Thank you.